Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, di dalam Markus 1:40 mengatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Diceritakan bahwa ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Kusta adalah penyakit yang paling ditakuti pada zaman Yesus, dan penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mudah berjangkit serta membawa celaka kepada si penderita tersebut. Penyakit ini dianggap sebagai lambang dosa oleh undang-undang agama. Kusta itu dianggap najis dan penderitanya harus disingkirkan atau diisolasikan dari masyarakat. Apa saja yang dijamahnya adalah najis. Kusta bagi orang Yahudi merupakan pukulan jari Allah. Ini tindakan yang dilakukan oleh orang kusta ini. Ia datang berlutut dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Si kusta bukan sedang meragukan kemahakuasaan atau kemampuan Yesus untuk menyembuhkan, melainkan ia sedang menanyakan kemauan atau kehendak Yesus untuk menyembuhkannya. Seringkali kita memaksakan keinginan kita dengan harapan untuk merubah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajarlah dari orang kusta ini, belajar menghormati dan menghargai kedaulatan atau kemahakuasaan Tuhan, bahkan ketika Dia tidak bersedia melakukan kehendak kita. Ayat 41 mengatakan, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Kata belas kasih yang dipakai di sini berarti kesayangan, lubuk, rahmat, terharu, kasih sayang atau compassion. Itulah kasih yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam ketika melihat penderitaan orang lain, sehingga perasaan ini memunculkan usaha untuk menolongnya. Janganlah kita menanamkan prinsip senang melihat kesusahan orang lain dan sedih ketika melihat kesenangan orang lain. Kita dapat menyaksikan bahwa setiap kali hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka Dia segera bertindak untuk menolong. Sikap belas kasihan Tuhan Yesus merupakan dasar dari seluruh karyanya. Ayat 42 mengatakan, "Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir." Ini merupakan respon iman dari seorang kusta. Ia menjadi tahir atau ia menjadi sembuh. Sebagaimana seorang kusta di cerita ini, kita juga saat ini mengidap kusta dosa yang membutuhkan jamahan kesembuhan Kristus. Kusta dosa membuat kita tidak layak, najis, dan menjauhi kebenaran, dan membuat kita malu dan terpisah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, "Saya bersih dari kusta dosa ini." Hanya Yesus yang sanggup membersihkan kita dari kenajisan kita. Penyakit inilah yang sebenarnya mudah untuk disembuhkan Tuhan, tetapi manusia yang terus-menerus memelihara akan penyakit ini sehingga kelihatannya sulit untuk disembuhkan. Berapa banyak di antara kita yang mau datang bertelut dan meminta supaya Yesus berkenan menyembuhkan, gantinya terus mengeraskan hati kita dengan terus melakukan dosa-dosa kesayangan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pelajaran bagi kami bahwa Tuhan sanggup membersihkan kami dari segala jenis dosa. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh membenci dosa dan kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.